Jika kuda berlari-lari, pasti kaki kan berjalan. Salam Islam tak pernah lari, mesti dikejar sama syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kepada kita berjuta-juta nikmat, beribu-ribu nikmat kepada hambanya yang hidup di atas muka buminya. Nikmat yang banyak itu dikategorikan dua nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah nikmat iman, dan yang kedua adalah nikmat Islam. Dengan dua nikmat itu kita dapat hidup, berkembang biak, berketurunan sehingga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seandainya kita mensyukuri nikmat Allah, seandainya lautan menjadi cinta, ranting-ranting menjadi pena, daun-daunan menjadi kertas, niscaya kita tidak dapat mengukur kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di atas permukaan bumi yang fana ini. Dan tak lupa selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita panjatkan kepada seorang pemuda di padang pasir. Beliau yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, dan saya Abdullah. Beliau yang memperjuangkan Islam sampai nyawanya mati. Dan selawat bermahkotakan salam kepada al dan sahabatnya seperjuangan, seiring bahu, seiring langkah demi mempertegakkan kalimat Tuhan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas permukaan bumi ini. Dan penghormatan saya kepada pimpinan Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda Gimana berserta keluarganya, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sempurna. Dan penghormatan saya kepada guru-guru yang telah mengajari kami, dari kami tak tahu apa-apa sehingga kami tahu di depan alif itu baba. Dan penghormatan saya kepada Dewan Haji yang terhormat, dan penghormatan saya kepada seluruh tolabah-tolabah yang telah berhadir pada malam yang sangat mulia raya ini. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul. Jangan kalian silau terhadap kekuasaan, kenikmatan dan kehartaan hidup di dunia ini. Karena hidup manusia sekarang dipenuhi dengan harta yang banyak. Kehidupan sekarang dipenuhi dengan ketentraman dan keindahan yang tidak diperlukan dalam kehidupan kita. Adapun saya berdiri di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi ribuan kata-kata yang berjudul sikap Muslim menghadapi zaman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di atas permukaan bumi. Banyak sekali kehidupan orang yang dipenuhi dengan kekayaannya, harta bendanya, tapi mereka terlalu lalai dengan kenikmatan itu. Orang yang hartanya banyak, orang yang keindahan, kemewahan dunia ini terlalu banyak pada mereka. Mereka terlalu lalai dengan harta dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring lajunya perkembangan zaman, sekarang manusia tengah memproklamasikan untuk membangun negerinya masing-masing dalam berbagai kali negaranya masing-masing. Beliau mempercayai pada seorang pemimpin. Pemimpin itu yang menyuruhkan semua tata krama dalam kehidupan bermasyarakatnya yang disebutkan dengan pemimpin. Namun dalam kategori itu, manusia dengan lalainya tidak mempedulikan kepada pemimpinnya dan hidupnya selalu rusak dengan kenikmatan hidup. Dalam kehidupan kita, manusia seringkali tidak pernah mensyukuri nikmat, seringkali tidak menghadapi zaman ini dengan zaman para rasul, dengan para rasul yang memerangi kafir, yang memusuhi kafir. Tapi lihatlah sekarang perkembangan zaman, tantangan zaman yang sangat banyak dalam kehidupan kita, tapi kita selaku manusia Islam tidak pernah mengusirkan kafir, tidak pernah memusuhkan kafir, malahan kita memasukkan kafir dalam kehidupan kita. Dalam tantangan hidup, manusia diberikan pilihan 3 cara hidup di atas permukaan bumi. Yang pertama, meletakkan kehidupan manusia di antara kehidupan dunia ini, meletakkan kehidupan manusia pada letak kehidupan dunia, di mana manusia terlalu lalai dengan kehidupannya, manusia yang terlalu lalai dengan kemewahan dunia ini. Mereka hanya mencari harta benda, tapi tidak mempedulikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terusan mencari harta benda, mencari kemewahan dunia ini, tapi mereka lupa beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, meletakkan posisi manusia ini yaitu pada letaknya kita bertakwa kepada Allah. Letak yang kedua ini, orang di mana manusia hanya beribadah kepada Allah, tapi manusia itu lupa bahwa berhubungan dengan manusia itu perlu dalam kehidupan kita. Manusia yang hanya selalu beribadah kepada Tuhannya, seperti selawat, seperti sholat, zikir dan selainnya, mereka terlalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah sampai mereka lupa bahwa ada yang ingin kita silaturahmikan, yaitu kebersamaan masyarakat, kebersamaan satu agama, yaitu agama Indonesia. Dengan silaturahmi Indonesia, dengan silaturahmi sesama manusia, kita dapat mengukuhkan Islam secara damai. Dan yang ketiga, meletakkan manusia pada letaknya di antara berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan masyarakat. Di mana letak ini? Seorang manusia yang beribadah kepada Allah, seorang manusia yang selalu beribadah kepada Allah, di mana di saat itulah beribadah dengan khusyuknya, di mana saat itulah beribadah dengan kokohnya, dan tidak lupa berhubungan dengan manusia. Mereka tidak lupa silaturahmi dengan manusia, mereka tidak lupa menyambungkan silaturahmi antara umat seagama. Inilah yang tiga pilihan yang dapat kita contoh, yang dapat kita ambil, yaitu pilihan yang ketiga. Di mana pilihan yang ketiga ini yang bisa membawa kita kepada keimanan dan kepada kebahagiaan dunia ini dan akhirat nantinya. Maka jangan pilihlah yang satu, karena yang satu hanyalah mengokohkan kepada Allah sampai lupa berhubungan dengan manusia. Dan contoh yang kedua, di mana yang kedua selalu bersilaturahmi kepada sesama Islam tapi lupa beribadah kepada Allah. Yang ketiga itu untuk menjadi pedoman hidup kita, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia itu sama sejajar.
ada kesimpulan yang dapat pada ampun dan dosa. Manusia seringkali lupa dengan harta bendanya masing-masing, sampai lupa mereka terhadap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang hanya ingin kemegahan dunia ini sampai lupa bahwa ada penciptanya. Dan jangan kalian pernah silau akan kekayaan ini. Jangan kalian pernah takabur dengan kekayaan kemegahan ini, karena kemegahan ini akan sirna dan fana pada suatu saatnya. Jangan kalian menganggapan bahwa dunia ini akan selamanya ada untuk kalian, tapi perbaiki dirilah untuk kehidupan di esok hari nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini penuh keterjaman di antara dua faktor yang menyebabkan kita akan keselamatan dunia dan akhirat. Di mana dua faktor itu? Di antara kita mempergunakan waktu-waktu untuk ketepatan hati, dan ukuran-ukuran yang mana diberikan oleh Allah kepada kita pergunakan kepada hak-hak yang selayaknya diberikan. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya, yang artinya bahwa kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang kita lewati, Allah memberikan segala sesuatu kepada kita menurut ukuran kita hidup di atas dunia ini. Ada di saat kita bahagia, Allah memberi sederajat kepada kita, yaitu kebahagiaan. Ada di saat kita fana, di mana fana itu cobaan hidup kita, bahwa kita, adakah kita menyebarkan kehidupan kita ini, kemanakah kita bawa kehidupan ini? Karena kehidupan ini perlu untuk esok hari, di mana hari itu kita tempatkan kita dalam syurga ataupun dalam neraka ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terlalu terpesona oleh kekayaan alam, seperti Indonesia yang kaya akan alam semesta ini. Para pemimpin, para pejabat yang tidak mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada Indonesia. Banyak kenikmatan yang dimiliki Indonesia, banyak kenikmatan yang dimiliki negara-negara, tapi kita tidak mempergunakan kepada yang sebenarnya kita mempergunakan, malah kita mempergunakan kepada yang tidak penting bagi kehidupan kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad dari